Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diagungkan dan dimuliakan oleh semua umat Islam. Semua tuntunan dan ajarannya menjadi panutan serta petunjuk bagi semua manusia. Meskipun ajarannya membawa kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam, tapi ada sebagian orang yang menentang dan memusuhi perjuangannya. Para penghina Nabi Muhammad SAW terjadi dari zaman ke zaman. Walaupun demikian, perkembangan Islam bukannya surut, melainkan tetap terus bersinar ke seluruh penjuru dunia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada tokoh munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin kaum munafik di Madinah ini sangat membenci keberadaan Rasulullah SAW dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Di kota kita ini sudah banyak kaum muhajirin. Penggabungan kita dengan mereka akan seperti membesarkan anak harimau. Sungguh, kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina." Sementara itu, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, dalam bukunya berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih. Beliau memaparkan bahwa Abdullah bin Ubay merupakan sosok munafik yang telah menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin di hadapan kelompoknya. Ketika menghadap kepada Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay membantah dengan ucapannya itu. Tapi, pernyataan munafik ini, kebohongannya diketahui setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat 8-10. Sesungguhnya, jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal, kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Kemudian, Abdullah bin Ubay hanya hidup beberapa hari saja, setelah itu sakit perut, lalu mati. Dalam kisah yang lain, ada salah seorang dari Bani Najjar, yang menghina, serta membuat kebohongan atas Nabi Muhammad SAW. Saat dia meninggal dunia, bumi seakan menolaknya, beberapa kali jasadnya dikubur, tetapi keluar terus-menerus ke permukaan. Sampai akhirnya, jasadnya dibiarkan begitu saja, oleh masyarakat sekitarnya. Inilah akibat dari orang-orang yang berani merendahkan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Setelah sekian lama, agama Islam yang semakin berkembang di seluruh dunia. Ada salah seorang kartunis Swedia, yaitu Lars Vilks, juga merasakan hal sama. Kartunis Swedia ini menggambar sosok Nabi Muhammad SAW dengan sebuah penghinaan, yaitu gambar manusia bertubuh anjing. Dia memamerkan karikaturnya pada tahun 2007 dan memicu kemarahan seluruh umat Islam di dunia. Setelah banyak gejolak dan keributan dari karikatur itu, membuatnya hidup di bawah perlindungan polisi. Selama bertahun-tahun, Lars Vilks menjadi target pembunuhan oleh sejumlah orang karena karikatur yang dia buat. Bahkan, kelompok Al-Qaeda menawarkan hadiah $100.000 Amerika Serikat bagi siapa saja yang bisa membawa kepalanya. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Swedia saat itu, Fredrik Reinfeldt, bertemu dengan duta besar dari 22 negara Muslim dalam upaya untuk meredakan situasi akibat ulah sang kartunis itu. Pada tahun 2021, Lars Vilks bepergian dengan mobil polisi yang disamarkan sebagai mobil sipil, bersamanya ada 2 polisi yang mengawal di dalamnya. Mobil itu kemudian bertabrakan dengan sebuah truk di dekat kota Markarit, Swedia Selatan. Lars Vilks dan 2 polisi yang mengawalnya tewas. Mobilnya terbakar, dan dia terbakar hidup-hidup, sampai akhirnya tewas. Berita terbaru dari negara India, pada bulan Juli, tahun 2022, Konstitusi Mahkamah Agung India, resmi menyalahkan mantan juru bicara Partai Bharatiya Janata, yaitu Nupur Sharma. Karena memicu ketegangan, dengan komentarnya, yang menghina Nabi Muhammad SAW. Pernyataan Nupur Sharma ini, memicu protes besar-besaran di India, dan beberapa negara Teluk. Akibat dari kericuhan kasus ini, terjadi pembunuhan terhadap pendukung dan pembela Nupur Sharma. Situasi ini membuat negara India semakin panas dan menegangkan. Demikian kisah orang-orang yang berani merendahkan dan menghina Nabi Muhammad SAW yang berakhir secara mengenaskan dan menjadi pemicu kebencian antar sesama manusia. Semoga menambah wawasan kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.